Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lutfia Maharani Tokalimpo. Saya berasal dari kelas H dengan NIM 45240911151 dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebagai bentuk dari ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Umum oleh Bapak dosen pengampu Rahmat Bintang, SPC, MPC, Psikolog. Jadi saya akan mengambil salah satu materi dari materi yang sudah jelaskan Bapak sebelumnya, yaitu materi aliran psikoanalisis, yang dimana di psikoanalisis ada salah satu dari tokoh dari aliran tersebut yang terkenal yaitu Sigmund Freud. Jadi saya akan menjelaskan teori dari Sigmund Freud. Jadi tokoh Sigmund Freud melakukan pendekatan psikoanalisis aliran itu pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Pendekatan tersebut berfokus pada aliran bawah sadar dan alam sadar. Nah, pikiran sadar itu sesuatu yang kita sadari, seperti pergi makan, pergi belajar, seperti itu. Nah, kalau pikiran alam bawah sadar itu pikiran yang tidak disadari, nah itu memengaruhi perilaku dan emosional kita secara dalam. Nah, adapun struktur psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yaitu id, superego, dan ego. Yang dimana id itu lebih menyorot ke insting seperti mau makan, mau inilah. Nah, kalau superego dia itu berfungsi untuk mempertimbangkan keinginan id dan tuntutan dunia luar. Sedangkan superego dia itu berisi moralitas dan nilai-nilai yang kita pelajari. Nah, ego menggunakan mekanisme untuk mengolah konflik antara id, superego, dan realita. Yang pertama ada represi, penekanan ingatan. Yang kedua ada denial atau penyangkalan. Yang ketiga adalah proyeksi atau pengalian emosi ke orang lain. Yang keempat ada sublimasi, mengubah dorongan yang negatif menjadi positif. Nah, lalu ada pun tahap-tahap perkembangan kepribadian yang dijelaskan oleh Sigmund Freud yang dapat mengaruhi kepribadian seseorang di masa dewasanya. Yang pertama ada oral, berumur 0-1 tahun, yang dimana pada fase itu ia menyusui ibunya. Yang kedua ada anal, umur 1-3 tahun, yang dimana fase training untuk mengeluarkan feses gitu. Yang ketiga ada halik, umur 3-6 tahun, dimana anak-anak sudah mengetahui jenis kelamin. Lalu yang keempat ada latensi, yang dimana umur 6-12 tahun, dimana anak-anak sudah mulai beraktivitas non-seksual seperti bermain, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada genital, umur 12 tahun ke atas, yang dimana sudah mengenal yang namanya lebih keintiman atau seksual. Adapun kompleks Oedipus dan Elektra, yang dimana dipercaya oleh Freud, pada tahap halik, anak laki-laki akan memiliki ketertarikan kepada sang ibu dan melihat sang ayah sebagai saingan. Begitu pula dengan anak perempuan, melihat ibu sebagai saingan dan tertarik kepada si ayahnya. Konflik ini diselesaikan melalui identifikasi dengan orang tuanya yang membantu anak mengintegrasi norma-norma sosial. Lalu dalam aliran psikoanalisis adapun terapi yang digunakan yaitu pasien biasanya bebas berbicara tentang pikirannya, mimpinya, masa kecilnya, atau pengalaman sehari-harinya untuk membuat pasien mengetahui alam bawah sadarnya yang bisa memengaruhi emosi dan perilaku mereka. Nah, Freud menyebutkan bahwa ada dua dorongan utama yang membentuk perilaku manusia. Pertama ada eros atau insting kehidupan, dorongan untuk bertahan hidup, mencari kesenangan, dan juga reproduksi. Yang kedua ada thanatos atau insting kematian, mendorong untuk agresi atau kematian. Nah, teori dari Sigmund Freud seringkali kontroversial karena fokusnya terhadap aseksual dan alam bawah sadar. Tapi banyak konsepnya yang tetap relevan yang digunakan sebagai dasar psikologi modern dan digunakan sebagai terapi psikoanalitik. Jadi, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang dan kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.